yang merapikan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin atau Manhajul Qasidin. Jadi kitab Manhajul Qasidin diringkas menjadi mukhtasar. Nah, mukhtasarnya dirapikan lagi. Nah, jadilah kitab ini. Jadi bukan kitab Minhajul Qasidin, bukan. Ini tulisan Syekh Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Ghuraisi atau Al-Ghursi. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab ma'isyah dan akhlak nubuwah. Jadi akhlak-akhlak Nabi SAW. Terakhir kita membahas tentang akhlak beliau tidak menolak ketika diundang budak sekalipun, kemudian menjenguk orang sakit, berjalan sendirian dan seterusnya. Kemudian sekarang qala al-mu'allif rahimahullah wa kana ya'sibu ala batnihi al-hajar minal ju'. Rasul mengikat perutnya karena kelaparan. Ini bagian dari akhlak. Maksudnya adab akhlak beliau adalah lebih membiasakan lapar daripada kenyang, sampai harus mengikat perutnya. Kadang diganjal dengan batu. Para sahabat juga kelaparan, mereka mengganjal dengan batu satu, Rasul dua. Jadi Rasul paling lapar. Kemudian wa kana ya'kulu ma hadara. Nabi makan apa yang hadir, apa yang ada. Jadi tidak menuntut macam-macam. Apa yang sudah ada itulah yang dimakan. Wa ma'aba ta'aman qattu, dan beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Ini enggak enak. Ini kurang manis, ini kurang asin, ini kurang enggak. Pokoknya kalau enggak suka beliau tinggalkan. Ya, kecuali kalau ditanya rasanya gimana baru. Cuma mencela tidak. Ya, beliau tidak pernah mencela makanan. Itulah adab yang perlu kita contoh ya. Jangan sampai mencela makanan, karena ini rizki dari Allah Ta'ala. Kita mencela rizki Allah sama dengan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal mencela yang masak ya. Pasti tersinggung yang masak ketika makanannya dicela. Apalagi Allah yang menyediakan semuanya. Kemudian wa kana la ya'kulu muttaqi'an. Nabi tidak makan sambil bersandar. Ini adab ya. Jadi kalau perilaku badan itu namanya adab. Nabi diantara adab makan Nabi tidak bersandar. Makan itu tidak bersandar, baik bersandar ke tembok, dinding atau tangan juga. Jadi tidak bersandar. Wa ya'kulu mimma yalihi, dan beliau makan dari yang terdekat. Kalau makanannya sejenis, jadi ambil yang dari dekat. Satu nampan misalnya, ambil di dekatnya. Nasi semua, ambil yang dekatnya. Jadi tidak lompat ke sana kemari. Kecuali beda. Dan Rasulullah suka makanan itu duba. Duba itu labu. Labu itu kadang Rasul mengambil yang jauh karena memang di dekatnya enggak ada. Nah, itu enggak masalah karena beda. Dekatnya rumah nasi atau apa gitu. Labunya agak jauh, beliau ngambil agak jauh enggak masalah. Ya, karena itu tidak sejenis. Tapi kalau sejenis, ambil dari yang paling dekat. Kemudian wa kana ahabbu ta'ami ilahi al-lahm. Makanan yang paling beliau sukai adalah daging. Jadi beliau penyuka daging. Tapi bukan karnivora ya. Manusia omnivora ya, pemakan segala. Aspal pun dimakan. Atau rakusfora ya, rakuspora. Kemudian wa minasyati al-katif. Nabi makan kambing, ya, daging yang paling beliau sukai kambing. Orang Indonesia banyak yang takut makan kambing. Padahal itu makanan kesukaan Nabi. Dari daging kambing yang paling beliau sukai katif. Katif itu lengan kambing, lengan depan. Paling beliau sukai itu. Dan ini bukan sebuah sunnah, artinya kalau gitu saya juga begitu, enggak harus juga ya. Ini jibiliyah saja ya. Itu karakter Nabi dari segi jibiliyah, bukan syariat. Ini bukan syariat. Wa minal bukuli ad-dubba, dari sayuran Nabi menyukai labu tadi. Dan tentu saja di Arab tidak seperti di Indonesia ya. Sayuran di Indonesia macam-macam variasi ya. Daun-daunan banyak sekali. Di Arab enggak. Nah, di sana sayur ya seperti paling timun,
terong. Jadi sayurannya buah gitu. Seperti labu tadi, buah. Kalau daun-daunan, ada daun-daun kita kalau di Indonesia ada yang suka makan daun ubi jalar, itu daunnya bisa dimakan. Di sana dibiarin. Saya melihat itu, saya petik-petik. Orang Arab heran, buat apa? Dimakan. Oh, macam kambing ya. Kita pemakan sayur. Orang Arab tidak. Orang Arab pemakan daging. Tapi kenyataan tetap saja yang banyak darah tinggi Indonesia. Ya, katanya kambing bikin darah tinggi. Enggak, di sana biasa aja kok. Mereka pemakan kambing tapi biasa, sehat. Berarti selama ini itu apakah cuma mitos ya? Nggak tahu ya pengolahannya katanya. Wallahu alam. Yang jelas setiap tempat itu punya keunikan tersendiri. Makanan yang ditakuti di satu tempat, di sana dimakan tidak masalah. Jadi kesehatan itu bukan sebuah standar yang baku untuk seluruh dunia, sama enggak. Dulu ketika sebelum ke Yaman, saya juga menganggap sehat itu yang 4 sehat 5 sempurna gitu. Harus lengkap lah, ada sayur, ada lauk, sayur, buah gitu kan. Ternyata ketika sampai di Yaman nggak ada semua itu. Yang namanya sayur sama buah ini hampir nggak pernah kita makan di sana, hampir nggak pernah. Makannya cuma gandum, kemudian sama biji-bijian, udah itu. Paling sering yang kita makan tuh gandum, biji-bijian. Gandum jadi roti, biji-bijian tuh jadi cocolannya gitu. Biji-bijian pun tertentu ya. Itu aja gitu, nggak berubah karena kita di pondok. Jadi ya udah ngikut apa yang ada di pondok. Itu mungkin makanan yang paling sederhana gitu yang ada, karena untuk pondok gitu kan kita gratis, jadi tidak mungkin diadakan yang mewah-mewah gitu kan, bukan pondok kaya raya gitu. Jadi sesederhana itu ya, bertahun-tahun kita di sana alhamdulillah nggak sakit juga, 1 kali pun nggak pernah ke rumah sakit. 6,5 tahun nggak ke rumah sakit. Artinya kan asumsi selama ini kesehatan tuh harus begini di Indonesia nggak berlaku itu. Nggak harus ya itu. Jadi intinya makanlah apa yang ada di sekitar kita, dan Shinsei juga mengatakan begitu, makan apa yang ada di sekitar kita dan sesuai dengan musimnya. Musim rambutan ya makan rambutan, musim jeruk makan jeruk. Kalau udah keluar musim biasanya nggak sehat biasanya, tapi sekarang segala musim ada ya, bisa direkayasa ya. Hasil rekayasa itu biasanya nggak sehat, tapi itu juga nggak selalu ya. Yang penting kita tawakal Allah ya, makanlah makanan yang ada. Yang penting thayyiban, halalan, thayyiban itu terpenting, halal dan thayyib. Adapun kesukaan Nabi seperti itu boleh kita tiru, enggak juga enggak masalah. Nabi suka dubba ya, labu. Belum tahu labu? Labu pun jenisnya banyak kalau di Indonesia ya. Entahlah labu yang mana ini di sana, enggak tahu juga ya. Macam-macam. Wa minas sabghi al-khal. Nabi suka dari olahan itu cuka. Beliau suka cuka. Saya juga kurang paham ini cuka apa ini, apakah cuka apel atau cuka yang lain. Tapi yang jelas cuka alami, nggak mungkin cuka yang sintetis ya. Kemudian wa minat tamri al-ajwah. Kurma beliau sukanya ajwah. Dan ajwah juga punya keistimewaan tersendiri. Siapa yang sarapan 7 butir kurma ajwah tidak diganggu setan sehari itu. Ya, tentunya yang gampang ya, ajwa kalau sampai Indonesia udah mahal. Di Madinah, ini kurma khusus di Madinah ini ajwa. Kemudian wa kana yalbasu ma wujida. Beliau juga memakai pakaian mawajada, apa yang beliau dapatkan. Pakaiannya ya sesuai dengan adat setempat. Makanya pakaian syar'i bukan yang meniru Nabi, bukan. Dalam arti persis apa yang dipakai Nabi, enggak. Pakaian syar'i di negara ini apa yang dipakai oleh rakyat di Indonesia ini, yang turun-temurun memang begitu sudah. Selama tidak terlarang. Maksudnya terlarang itu misalnya kalau laki-laki melebihi mata kaki, nah itu terlarang. Atau kalau perempuan menyingkap aurat, nah itu terlarang. Atau ketat, itu terlarang. Selama enggak mengandung larangan, itulah pakaian yang syar'i, sesuai dengan adat. Ya. Itu yang lebih syar'i sebenarnya.
dari segi corak, bahan, warna, model itu menyesuaikan adat sebenarnya selama tidak terlarang. Jadi kalau ada orang mengira orang Islam tuh yang paling bagus pakai jubah, enggak ada jubah paling syar'i, enggak. Bisa jadi yang pakai kemeja, pakai sarung itu yang paling syar'i untuk di Indonesia. Tapi ya semuanya enggak masalah ya. Artinya kalau memang jubah sudah mulai memasyarakat, di masyarakat kita juga enggak masalah. Asalnya kalau belum memasyarakat, semua orang pakai kemeja biasa, kemudian ada satu pakai jubah, itu jadi pakaian syuhroh namanya. Pakaian yang menunjukkan popularitas. Jadi populer. Wah, ini mencolok nih, siapa nih? Oh, ustadz. Kalau ustadz wajar, bukan ustadz, satpam misalnya, itu jadi syuhroh gitu. Kalau ustadz yang masyhur tidak masalah, ustadz harus masyhur memang, karena dakwah itu harus masyhur. Kalau nggak masyhur, dakwah tersembunyi, hilang. Jadi orang-orang yang harus masyhur, masyhurkan. Tapi kalau orang yang nggak perlu masyhur kemudian memasyhurkan diri, ini terlarang, nggak boleh. Cari popularitas tuh nggak boleh. Termasuk riya, ya, bagian dari kesyirikan, termasuk tujuan duniawi. Tapi kalau dakwah memang harus masyhur. Masyhur, dakwah sembunyi-sembunyi nggak jadi dakwah. Itu dakwah sirriyah, dan itu ciri-ciri aliran sesat. Kalau dakwah sembunyi-sembunyi, aliran sesat. Bahkan dipopulerkan di mana-mana, radio, TV, koran, majalah, internet, semua, di darat, laut, udara, di mana saja. Pokoknya dakwah, sebarkan. Itu harus masyhur, tidak masalah. Jadi ini maksudnya sudah membahas tentang pakaian ya. Jadi ada jenis pakaian yang syuhroh, itu terlarang. Pakaian yang kalau dipakai bikin terkenal, itu terlarang. Contohnya mungkin pakaian branded misalnya. Ini bisa terlarang. Orang masyarakat biasa, antum pakaiannya mahal sendiri, ini bisa terlarang ya. Bikin populer. Oh, ini orang mahal nih. Yang mahal apanya? Bajunya. Orangnya murahan. Orang rela dengan itu gitu. Biasanya orang yang perlu memahal-mahalkan pakaian atau barang di sekitarnya itu karena harga dirinya rendah sebenarnya. Tapi kalau orang harga dirinya mahal, nggak perlu pakai yang mahal-mahal, udah mahal. Ya. Jadi mutu manusia itu bukan dinilai dari pakaiannya, bukan dinilai dari kendaraannya, tapi dari apa? Dari akhlaknya. Itu yang paling penting. Kualitas kita itu ditentukan oleh akhlak kita. Kemudian akal kita, ilmu kita, amal kita, itulah yang paling berpengaruh pada penilaian atau harga diri seseorang. Kemudian marratan burdun habiroh. Kadang-kadang Nabi memakai burdah. Burdah itu pakaian panjang yang bergaris, habiroh, bergaris. Ya, itu pakaian Nabi. Kadang juga pakai ridak dan izar. Ya, pakaian atas sama sarung seperti pakaian ihram, itu pakaian Nabi juga. Kadang-kadang pakai jubah suf, jubah dari wool, itu dari segi bahannya. Nah, udah, pokoknya itulah yang dipakai di masyarakat Quraisy saat itu ya, saat Nabi hidup. Itulah yang dipakai Nabi, jadi nggak beda dengan masyarakatnya. Itulah pakaian yang syar'i seperti itu. Kemudian untuk membahas tentang masalah pakaian itu bisa dibahas di kitab fikih ya, hukum ahkamul libas. Jadi pakaian itu ada hukumnya di fikih. Silakan belajar ahkamul libas, ahkamut ta'am juga, itu semuanya dibahas dalam ilmu fikih. Makanan. Wa yarkabu taratan ba'iron. Nabi kadang mengendarai unta. Nah, ini kendaraan yang paling mewah ya kalau di Arab saat itu. Karena kendaraannya cuma hewan, nggak ada mobil. Kadang-kadang memakai baglah, bigol. Bigol ini peranakan antara kuda dengan keledai, pertengahan. Dan katanya, wallahu alam benar atau enggak, bigol ini nggak bisa berketurunan juga. Jadi dia kalau hidup mati udah. Dia peranakan dari kuda dan keledai, persilangan kuda dengan keledai jadi bigol. Kadang-kadang Nabi menaiki himar, bahkan keledai. Nah, ini kendaraan yang paling kecil. Keledai ini kalau di kita mungkin sebesar kambing etawa gitu. Kambing kakaknya dikit ya, kambing etawa yang agak besar.
segitu dinaiki. Bahkan Nabi pernah naiki keledai seperti itu berdua, memboncengkan Ibnu Abbas atau sahabat yang lain pada. Jadi itu kembali kepada kekuatan hewannya ya. Tentu saja kalau hewannya tersiksa ya nggak mungkin dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Nabi menaiki segala kendaraan. Itu juga menunjukkan apa? Ketawaduan. Jangan mentang-mentang Nabi nggak mau naik keledai. Ini naik keledai ini ketawaduan. Bahkan naik keledai sambil memboncengkan sahabatnya. Ini bagian ketawaduan. Kadang orang yang gengsinya tinggi, kendaraannya nggak boleh dinaiki orang lain. Dia naik mobil, nggak boleh ada orang numpang. Nah itu kan orang yang gengsinya tinggi, sombong dan seterusnya. Tawadu. Nabi pun naik udah kendaraannya paling sederhana, boncengin orang lagi. Ya, itulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yamshi marratan rajilan hafian. Dan kadang Nabi berjalan kaki, bahkan telanjang kaki, nggak bersandal. Berjalan tanpa sandal ini termasuk sunnah Nabi. Antum pernah ke masjid tanpa sandal? Ini sunnah. Tapi karena masjid kita bersih, beda masjid Nabi kan tanah. Nggak perlu cuci kaki kalau masuk masjid Nabi. Tapi kalau kita ya cuci kaki dulu kalau memang nggak pakai sandal. Ada saya pernah dibully gitu. Kayak orang gila katanya. Jadi katanya kalau di sebagian tempat di Indonesia ini entah di mana gitu. Kalau berjalan tanpa sandal kayak orang gila katanya. Hanya orang gila yang jalan nggak pakai sandal katanya. Ini unik juga. Kalau di kampung saya banyak orang nggak pakai sandal. Di sebagian kota kayak orang gila katanya. Nggak masalah ya. Silahkan praktekkan nggak pakai sandal. Ini bagian dari ajaran Nabi. Kemudian sebaliknya sholat, kadang-kadang sholatlah pakai sandal. Itu juga bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sandalnya harus bersih. Karena masjid kita beda dengan masjid Nabi. Kalau masjid Nabi dulu, ya udah masuk pakai sandal, sholat pakai sandal, nggak masalah, tanah juga gitu. Makanya pernah Nabi sholat, tiba-tiba melepas sandalnya. Beliau imam, makmumnya ikut-ikutan semua melepas sandalnya. Berarti semua rata-rata pakai sandal orang sholat waktu itu. Ya, ini sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Nah, antum perlu praktek sholat pakai sandal. Kalau di masjid malu, di rumah silahkan sholat pakai sandal, ya, atau pakai sepatu. Dan itu sunnah, tidak masalah. Praktekkan sesekali ya. Ajaran Nabi itu praktekkan sesekali, biar kita termasuk ahlinya. Jadi Rasul melepas sandal, sahabat melepas sandal semua. Karena apapun yang dilakukan Rasul akan ditiru. Teladan itu menunjukkan Rasul itu teladan, apapun ditiru. Selesai sholat, Rasul bertanya, kenapa kalian melepas sandal kalian? Malakum takhla'una ni'alakum. Kenapa kalian melepas sandal kalian? Kata sahabat, kami melihat engkau melepas sandal, kami pun melepaskan. Alasannya begitu kan? Itulah sunnah, itulah apa? Ittiba. Jadi sahabat ahli ittiba betul. Maka Rasul kemudian menjelaskan, tadi Jibril membisikkan kepadaku bahwa di sandalku ada najis, maka aku lepaskan. Adapun kalian nggak ada najis, nggak usah dilepaskan. Nah, kemudian sekarang udah tahu hukumnya. Besok lagi tidak semua perbuatan Nabi harus ditiru, harus tahu alasannya dulu. Bahwa orang yang sholat dalam keadaan najis, pakaian atau badannya atau tempat sholatnya, dan dia nggak tahu, maka sholatnya tetap sah. Karena Nabi tidak mengulangi sholat. Kan sholatnya dari awal udah tak pakai sandal najis. Ternyata cukup melepaskan sandalnya tanpa harus meralat atau mengulangi sholatnya. Berarti najis karena tidak tahu tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan hadas. Hadas itu artinya pembatal wudu. Beda dengan najis. Ya, najis itu benda. Kalau hadas itu sifat. Kalau orang berhadas, misalnya dia sholat lupa belum wudu. Selesai sholat, dia ingat tadi saya belum wudu, maka dia wajib mengulangi sholatnya, belum sah. Tapi kalau selesai sholat dia ingat tadi celana saya kena najis, maka sholatnya sah. Nah itu bedanya najis dengan hadas. Kemudian wa kana yuhibbut tib, Rasul mencintai minyak wangi. Dan secara khusus Nabi menyebutkan dijadikan qurratu aini,
penyejuk mataku, itu fisolah lain. Dijadikan kecintaanku kepada dunia adalah an-nisa wat-tib, kepada wanita dan wewangian. Itu yang Nabi cintai dari dunia. Yang lain-lain nggak terlalu. Makan ya itu kebutuhan ya. Tapi ini kebutuhan bukan kebutuhan pokok ya. Minyak wangi bukan kebutuhan pokok, tapi itulah yang beliau cintai dari dunia. Jadi nggak terlalu mencintai hal-hal aneh-aneh ya. Kecintaan kita kepada dunia sudah sangat jauh melampaui apa yang dicintai oleh para salaf kita dulu. Salaf kita nggak ada yang cinta mall, nggak ada yang cinta gadget, nggak aneh-aneh dulu hidupnya. Sederhana sekali. Cuma cinta minyak wangi. Kita terlalu banyak yang dicintai hari ini. Ya. Banyak sekali kita mencintai pernak-pernik dari kehidupan dunia. Berbagai hiburan banyak sekali kita mencintai. Berbagai hobi banyak sekali hobi, masya Allah. Itu sebenarnya melalaikan ya. Makanya orang yang paling bagus di zaman kita ini adalah orang yang paling mirip Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicintai sederhana saja, minyak wangi, wanita. Silakan antum punya wanita banyak, boleh. Nah itu bagus, meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah kalau laki-laki mengikuti gaya Nabi itu menjadi laki-laki yang terbaik untuk di zaman kita sekarang. Jadi nggak terlalu ambisi terhadap hal aneh-aneh dari dunia ini. Berusaha menyesuaikan seperti apa sih gaya hidup Nabi, seperti apa ditiru. Belajar sirah nabawiyah, belajar syama'il Muhammadiyah. Dalam rangka apa? Meniru semua apa yang ada pada Nabi semaksimal kemampuan. Maka itulah menjadi orang yang nanti tempatnya di surga paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling bagus akhlaknya itu kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yakrahu rih al-khabithah. Nabi enggak suka aroma yang busuk. Makanya kalau keringetan atau pokoknya udah mulai busuk ya mandi. Dan kalau di Arab enggak dituntut mandi setiap hari karena udaranya kering. Kalau kita kadang mandi 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 5 kali, macam-macam orang mandi karena gerah, dikit-dikit berkeringat. Ini udara di kita seperti itu. Tapi kalau di Arab tidak. Walaupun panas tidak keluar keringat. Jadi tidak perlu mandi setiap hari. Orang Indonesia yang baru datang ke sana nggak tahu kebiasaan Indonesia dilakukan mandi pagi sore mandi, kulitnya malah ngelotok ya, bersisik. Karena ya nggak cocok memang, nggak perlu banyak mandi di sana. Bahkan kalau musim dingin banyak yang mandinya sepekan sekali, hari Jumat saja mau Jumatan mandi, udah. Dan memang nggak masalah gitu. Orang sana lebih parah lagi ya. Kalau orang Indonesia kebiasaan ganti baju 1 hari pakai sudah, atau maksimal 2 hari ganti. Di sana seminggu sekali ganti. Bahkan kita lihat orang-orang sana sebulan sekali mungkin ganti. Ada yang begitu. Jadi saya pikir pertama lihat bajunya coklat nih. Ternyata saya teliti-teliti itu putih sebenarnya. Udah jadi coklat. Itu ada orang Badui yang begitu ya, Masya Allah. Ya, memang masyarakat asli di situ pelosok, kakek-kakek gitu kan. Ya itulah gaya mereka seperti itu. Memang nggak masalah, nggak terlalu bau sebenarnya. Asal pakai parfum udah, nggak perlu mandi, bisa di sana. Makanya Rasul suka parfum nih. Dan nggak disebutkan ya Rasul itu mandi sehari berapa kali. Antum tahu berapa kali Rasul mandi? Nggak disebutkan. Paling kalau junub saja mandi. Dan Rasul bisa junub setiap hari, bisa jadi wallahu alam ya. Bahkan 1 hari bisa menggauli semua istrinya, digilir. Yaitu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak ya seluk-beluk kehidupan Nabi yang perlu kita pelajari, kita gali untuk kita teladani, itu banyak. Bagaimana berumah tangga yang bagus, itu Nabi mengajarkan semuanya. Kita nggak perlu teori-teorinya orang kafir ya. Banyak orang Islam tuh silo dengan teori orang kafir, dikiranya hebat. Padahal Islam udah lebih awal mengajarkan itu. Cuma karena kita kurang cinta kepada Nabi, sehingga nggak mempelajari sirah Nabi, nggak tahu kehidupan Nabi seperti apa, malah silo kepada kehidupan orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Itulah kebodohan umat Islam. Dan itu juga ya karena memang faktor penjajahan juga ya. Orang kafir itu berusaha keras untuk memutuskan umat Islam dengan sejarahnya.
Umat Islam ini diputus dari salafnya. Kalau umat Islam ini bisa putus dari salafnya, orang kafir gampang menguasai orang Islam. Makanya ini sudah terjadi. Orang Islam sekarang rata-rata lebih mengagungkan orang kafir daripada salaf. Coba lihat anak muda sekarang. Siapa yang mereka kenal dari nama-nama sahabat? Nggak tahu. Siapa yang mereka kenal dari nama-nama artis? Banyak dikenal. Nama-nama atlet banyak dikenal. Nama-nama politikus, nama-nama filosof banyak mereka kenal. Tapi nama sahabat nggak tahu. Nama ulama nggak tahu. Itu udah bagian dari korban penjajahan. Makanya umat Islam terputus ilmunya, nggak nyambung lagi dengan ilmu yang ada pada salafus soleh. Sehingga inilah upaya dai-dai sunnah, ulama-ulama sunnah untuk menghidupkan kembali agar umat Islam itu bangkit dari tidurnya. Mereka terlena, dinina-bobokkan oleh orang-orang kafir. Sengaja diputus memang agar umat Islam ini gampang dijajah. Kalau orang Islam nggak tahu salafnya, gampang sekali dipengaruhi. Tapi kalau orang Islam masih berpegang teguh dengan manhaj salaf, orang kafir yang takut. Orang Yahudi itu paling takut dengan bayi-bayi, anak-anak kecil Palestina yang hobi menghafal Quran. Maka mereka bom itu tahfidz Quran. Itu orang Yahudi karena ngerti ini kalau orang udah suka menghafal Quran, nanti bisa berlanjut pada suka menghafal hadis, nanti akhirnya ahli ilmu salaf gitu, akan mengikuti jejak salaf. Kalau salaf dulu, salafnya umat Islam itu jaya menguasai dunia. Negara adidaya Persia dan Romawi dikuasai, bisa ditaklukkan. Islam sampai kekuasaannya ke Afrika, ke Eropa, ke Asia. Itu luar biasa kekuatan salaf dulu. Kalau kita kembalikan itu, orang kafir ketakutan. Dan itu fenomena itu terlihat ya dari apa? Gerakan kembali ke manhaj salaf. Itu yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang Yahud terutama. Karena Yahud ingin menguasai semua agama, ingin menguasai dunia. Kemudian wa yukrimu ahlal fadl. Nabi suka memuliakan orang yang memiliki keutamaan ya, tokoh masyarakat itu dimuliakan. Kita juga demikian. Jangan kemudian menganggap semua derajatnya di sisi Allah sama. Enggak begitu juga. Memang iya, manusia itu yang paling mulia, yang paling bertakwa. Dari segi pemuliaan orang memang dilihat tingkat ketakwaannya memang. Orang lebih bertakwa, lebih soleh dohirnya harus lebih kita muliakan daripada yang kurang soleh. Itu tentu. Cuma ada juga dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tokoh masyarakat walaupun ketakwaannya nggak seberapa, itu juga kita muliakan. Dan itulah sunnah Nabi SAW. Nabi biasa memuliakan tokoh. Ya. Tapi Nabi pernah juga ditegur. Nabi menyambut pembesar Quraisy, kemudian ada orang buta nggak dihiraukan. Nah ini ditegur, abasa wa tawalla. Nah sebenarnya silakan sambut orang tokoh, tapi jangan lupakan juga orang kecil gitu maksudnya. Ya semua, jadi semua diperhatikan. Jadi jangan gara-gara abasa wa tawalla juga kita hanya memperhatikan orang yang soleh, kemudian pembesar nggak diperhatikan. Ini juga salah. Jadi dua-duanya ya. Makanya memperhatikan atau mengamalkan agama itu harus semua ya, komprehensif, tidak boleh sebagian-sebagian. Kebanyakan orang menjadi tersesat atau keliru, menyimpang itu karena mengambil sebagian dalil, mengesampingkan dalil yang lain. Ya, orang yang paling tepat beragama adalah yang mengumpulkan semua adillah, kemudian diamalkan sesuai kemampuan. Kemudian wa yata'allafu ahla syaraf. Nabi juga mengakrabkan diri dengan ahli syaraf, orang-orang yang mulia. Ya, pokoknya tokoh masyarakat itu dekati. Para pemimpin dekati. Nah, itu demi kelancaran dakwah juga. Kalau dakwah hanya di masjid doang, nggak ada upaya birokrasi dengan pemerintah dan sebagainya, tentu akan berhenti dakwah hanya di situ. Nggak pernah berusaha menjangkau lapisan masyarakat level atas misalnya. Itu harus ada upaya ke sana, bagi-bagi tugas. Makanya ya kita alhamdulillah bersyukur ya, di antara ustadz ada yang pandai melobi, pandai berpolitik ya, silakan terjun ke dunia politik tapi syar'i ya. Tapi bukan politik praktis ya, artinya politik strategi gitu loh. Bagaimana bisa
mendekati para umara, tapi dengan cara yang baik, bukan menjilat. Kemudian yang bisa ke lapisan masyarakat bawah, ke pelosok silahkan. Yang bisa ke kalangan mahasiswa silahkan, ke kalangan akademisi dan sebagainya. Jadi semua itu adalah tugas-tugas dakwah yang harus diisi oleh semua pihak yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Semua harus ikut andil. Siapa yang mampu, lakukan. Antum mampunya apa? Ikutlah andil dalam dakwah. Kalau antum merasa nggak bisa menyampaikan ilmu, minimal antum bisa bersinergi dengan apa? Dengan tenaga antum. Menjadi panitia misalnya, ya, memudahkan urusan, memberi fasilitas dan sebagainya. Itu semuanya bisa menjadi andil dalam dakwah. Dan tidak ada andil yang lebih mulia daripada andil dalam dakwah. Tidak ada saham yang lebih besar fadilahnya di akhirat kecuali saham dalam dakwah, ya. Sekarang orang kalau ada saham, tanam modal dan sebagainya itu berlomba-lomba mereka di pasar saham. Itu hanya keuntungan dunia. Tapi giliran proyek-proyek akhirat, proyek-proyek dakwah, kadang orang nggak mau melihat, nggak mau melirik, kecuali orang yang benar-benar beriman. Maka antumlah itu. Jadilah orang-orang yang ikut andil dalam dakwah. Apapun yang bisa antum lakukan. Antum punya kemampuan IT misalnya, silakan sebarkan dakwah melalui IT. Bahkan bendung penjahat-penjahat yang ada di internet banyak itu. Itu kalau nggak ada orang-orang yang mengenal sunnah yang melakukan itu, ya sudah, dakwah sunnah tenggelam. Dan dunia ke depan itu dunia IT, ya. Dunia ke depan itu dunia komputer semua. Kalau di antara ahli sunnah wal jamaah nggak ada yang menguasai itu, kita dakwah di masjid doang, udah tenggelam. Masa depan milik orang kafir, masa depan milik orang Yahudi. Jadi harus ikut andil itu situ. Anak antum yang mungkin belajar di pondok kurang semangat, silahkan belajar ilmu dunia dalam rangka apa? Membela Islam. Ingat, belajar kedokteran untuk membela Islam, belajar elektronik untuk membela Islam, belajar teknik untuk membela Islam dan seterusnya. Itu semua bisa dilakukan. Tapi modalnya dari awal memang akidah yang kuat, ya. Tanamkan akidah yang kuat sejak dini, sehingga kalau menjadi orang-orang yang pakar ahli dalam bidangnya masing-masing masih memiliki semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan itu di beberapa kawan-kawan kita, ya, yang hebat dalam berbagai bidang, ya, profesor-profesor banyak yang mengerti tentang sunnah. Mereka bergabung kemudian bikin kampus universitas, ya, yang mengajarkan ilmu dunia, tapi basicnya adalah bagaimana nanti akan menjadi pembela-pembela as-sunnah. Nah, itu terjadi, harus ada yang seperti itu. Itu semuanya adalah saham dan andil dalam proyek-proyek akhirat. Kalau orang-orang kafir seperti Yahud, mereka punya protokol yang sangat hebat, ya, untuk melancarkan kerusakan, ya. Maka umat Islam harus memiliki upaya yang lebih dari itu sebenarnya untuk bisa mengkanter mereka atau bahkan mengalahkan mereka. Ini perang, ya. Jadi perang ini nggak bisa ditutup-tutupi. Bagaimanapun juga hidup itu adalah jihad. Islam ini adalah agama yang mengajarkan tentang jihad. Tapi jihad yang benar, ya, bukan kemudian ngawur, main bom bunuh diri dan sebagainya. Tidak, itu bukan ajaran Islam. Ya, semua ada aturannya. Makanya yang penting bagaimana kita berusaha semaksimal kemampuan kita untuk menuntut ilmu dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa berjalan di atas ilmu, ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Orang kalau nggak punya ilmu, nggak ngerti. Dia mungkin punya potensi sesuatu tapi nggak ngerti harus ngapain gitu. Dia bisa melakukan sesuatu tapi nggak ngerti harus kemana dia salurkan. Nah, ini pentingnya belajar. Kemudian pentingnya bekerja sama. Pentingnya ukhuwah Islamiyah. Jadi kaum muslimin itu jangan sendiri-sendiri, jangan hidupnya nafsi-nafsi. Berkumpul kita. Islam itu mengajarkan berkumpul, ya, berjamaah. Namanya saja ahlu sunnah wal jamaah. Kita setiap hari berjamaah 5 kali. Tidak ada tentara yang apelnya 5 kali sehari. Itu umat Islam begitu kokoh sebenarnya. Tapi sayang sekali kadang-kadang satu masjid nggak kenal. Satu masjid beda-beda parpol, musuh-musuhan. Satu masjid beda organisasi, nggak saling bertegur sapa. Ini kesalahan besar dari umat Islam. Yaitu semuanya faktornya memang dari dasar karena kurang ilmu semua.
Makanya sebarkan ilmu, mudah-mudahan ke depan masa depan itu milik Islam. Ketika orang itu sadar, ketika orang itu ngerti ilmu, ngerti apa yang harus dilakukan, dan dia tahu kalau apa yang dia lakukan selama ini adalah kesalahan, itu semuanya dengan ilmu. Ya, kalau orang nggak punya ilmu, merasa benar terus, padahal sejatinya jauh dari kebenaran. Kemudian wala yajfu ala ahadin, Nabi tidak pernah bersikap kasar terhadap seorang pun. Jafa itu kasar atau cuek juga. Jadi Nabi itu orangnya peduli, care. Tidak cuek, tidak kemudian kasar, garang, sangar, tidak. Nabi adalah orang yang ramah. Nabi adalah orang yang mudah untuk bergaul, membaur bersama masyarakat secara umum. Kemudian wa yaqbalu ma'dziratal mu'tadir ilaihi, Nabi menerima alasan orang yang meminta alasan kepada beliau. Kalau ada orang salah kemudian minta maaf gitu, maksudnya Nabi selalu memberi maaf. Ya, selama orang itu ketika dimaafkan akan menjadi lebih baik. Karena memaafkan itu ada 3 kemungkinan ya. Memaafkan orang yang bersalah ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan menjadi merasa bersalah, kemudian merasa berhutang budi, merasa menyesal sehingga menjadi lebih baik. Maka memaafkan di sini sangat dianjurkan. Kemudian kemungkinan yang kedua, memaafkan malah membuat orang itu semakin buruk, semakin jahat. Maka memaafkan di sini hukumnya haram. Jadi tidak semua memaafkan itu bagus ya. Maka di sini nggak boleh. Kemungkinan ketiga, kita nggak tahu apakah kalau dimaafkan orang ini akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Maka dalam hal ini memaafkan dianjurkan masih. Secara umum memaafkan adalah akhlak mulia. Jadi kalau kita nggak tahu ini kira-kira mau lebih baik atau lebih buruk, maafkan lebih bagus, ya, lebih dianjurkan. Kemudian wa yamzahu wa la yaqulu ila haqqan. Nabi juga suka bercanda, tapi tidak sering. Kalau sering namanya pelawak. Nabi bukan pelawak. Tapi Nabi bisa bercanda. Ya. Pernah ada nenek-nenek datang, "Ya Rasul, apakah saya masuk surga?" Nenek-nenek tanya, "Saya masuk surga enggak?" Kata Rasul, "Di surga mana ada orang tua?" Akhirnya balik nenek itu nangis. Sebentar dulu, Nek. Enggak ada orang tua di surga, tapi Anda nanti jadi muda lagi. Nah, tersenyum lagi ya. Tadi nangis jadi senyum. Dikiranya kalau udah tua enggak bakal masuk surga gitu. Iya, di surga enggak ada orang tua. Tapi yang sekarang udah tua, besok jadi muda lagi. Ya. Itu candaan Rasulullah diantaranya. Ada juga orang lagi jalan di hadapan Rasul naik unta. Kemudian Rasul bilang, "Apakah dia punya bapak juga? Dia punya ibu juga?" Setiap unta pasti punya ibu, maka dia juga. Nah, itu candaan Rasulullah SAW dan lain-lain ya. Tapi Rasul tidak dominan canda, tidak. Rasul lebih banyak seriusnya ya. Rasul juga mengajarkan para sahabatnya, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Jadi tertawa itu nggak usah banyak-banyak, tapi harus ada. Antum sepekan di rumah nggak pernah senyum sama istri, apa itu? Neraka ya. Harus ada tertawa, harus ada senyum. Tapi jangan sering-sering ya. Nanti senyum sendiri, bahaya ya. Senyum di cermin, lama-lama senyum sama tiang listrik ya, itu bahaya sudah. Kemudian wala yaqulu ila haqqan. Jadi walaupun bercanda, Nabi tidak berkata kecuali benar. Jangan bercanda kemudian bohong, enggak boleh ya. Kalau antum harus bercanda harus benar. Seperti Nabi tadi, kok anak onta? Ya memang benar itu anak onta. Itu enggak bohong ya. Itu benar. Kemudian yadhaku fi ghairi qahqahah. Nabi tertawa tapi tidak terbahak-bahak. Ya, tertawa, dan kebanyakan tertawanya Nabi itu tersenyum. Jadi senyum itu tertawa yang tanpa suara, itu senyum. Ya. Kalau ada suaranya boleh, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Boleh ada suara, tapi tidak terbahak-bahak.
Kemudian la yamdi alaihi waqtun fi ghairi amalin lillahi ta'ala. Tidak pernah berlalu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu pun tanpa amal untuk Allah. Nih perhatikan nih. Apalagi ini sekarang saya ingatkan di 10 awal Dzulhijjah, amal dilipat gandakan, lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Maka jangan sampai lewat waktu tanpa amal. Terutama apa? Nabi menganjurkan, maka perbanyaklah takbir, tahlil dan tahmid. Takbiran. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Hidupkan lagi takbiran di bulan Dzulhijjah ini, awal Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Ini waktunya takbiran mutlak. Kapan saja, di mana saja, takbiran sebanyak mungkin. Ini amal soleh yang paling Allah cintai saat ini, karena Nabi menyebutkan secara khusus amal paling Allah cintai di 10 hari ini. Maka perbanyaklah takbir, tahlil, tahmid. Secara khusus Nabi menyebut itu. Ini menunjukkan amal yang lain juga, tapi khususnya ini perbanyak, ya, perbanyak. Zikir yang lain juga banyak, tapi perbanyak yang ini dulu. Takbiran paling banyak, ya. Jadi kalau antum bengong gitu, mulutnya nggak sedang berbicara, silahkan takbiran. Antum sedang menunggu, takbiran. Antum berjalan, takbiran. Ya, silahkan dikeraskan. Kalau nggak malu, kalau malu ya diri. Ya, sekarang orang berbuat baik malu, ya kan? Malu nggak? Kalau nggak malu silahkan keras-keras ya, ke pasar takbiran. Nanti dibilang apa? Aliran dari mana itu? Itu sejak kapan tuh gitu kan? Dikiranya gila pula. Sekarang mengamalkan sunnah dikira orang gila ya, karena memang orang nggak tahu lagi sunnah itu seperti apa gitu. Tapi harus kita kenalkan memang. Kita masyarakatkan lagi. Walaupun dituduh macam-macam tidak masalah. Nabi saja dituduh gila kok. Masa antum nggak mau dituduh gila? Mau nggak? Ya, nggak masalah dituduh gila gara-gara ngikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak masalah. Dan itu keutamaan insya Allah. Jadi perbanyak amal soleh, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah waktu berlalu tanpa amal untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di sepanjang tahun ya, terlebih lagi di 10 awal Dzulhijjah seperti sekarang ini. Maka ini kesempatan yang terbaik untuk memperbanyak amal soleh. Au fi ma la budda minhu min salahi nafsihi, atau waktu diisi dengan perbuatan yang untuk kebaikan diri, untuk urusan dunia. Jadi nggak ada waktu kosong terbuang sia-sia. Nabi waktunya semuanya bermanfaat. Nabi semua waktunya adalah maslahat. Itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.